Malam ini kita akan menyaksikan Spanish Grand Prix. Akhirnya kita balik lagi ke sini dan kita akan lihat apakah dengan layout baru, balapannya itu akan jauh lebih seru dan menarik. Tapi gue nggak akan bahas itu hari ini. Seperti biasa, Spanish Grand Prix memiliki banyak sekali kenang-kenangan indah. Dan seperti biasa, gue mau bahas balapan nostalgia lagi. Nah, seperti biasa, gue adain voting, kalian ingin gue bahas balapan tahun berapa. Dan banyak dari kalian yang ingin gue bahas balapan Spanish Grand Prix 2012. Nah, ada apa dengan Spanish Grand Prix 2012? Musim 2012 saat itu emang lagi seru-serunya di mana terdapat 4 pemenang berbeda dari 4 balapan pertama menuju Spanish Grand Prix. Balapan ini akan memberikan kejutan lain di musim 2012 ini dan kalian akan tahu apa itu nanti. Lewis Hamilton sebenarnya meraih pole di qualifying, namun dia kena diskualifikasi karena bensin mobilnya nggak cukup saat disable oleh FIA. Biasalah ini ya. Nah, yang mewarisi pole dia nanti pas balapan ialah Lord kita tercinta dan pembalap yang membuat dunia berhenti sebentar setiap kali dia muncul. Dia adalah Pastor Maldonado. Yep, dia akan start dari pole di hari Minggu, disusul oleh Akamsi, Fernando Alonso, dan Romain Grosjean. Namun, saat balapan dimulai, kopling Pastor Maldonado tergelincir lebih dari yang dia harapkan dan dia berbelok ke kanan untuk memblokir Nando. Dia mendorongnya ke rumput, tapi akhirnya Nando terus berakselerasi dan memimpin dari Pastor Maldonado di bagian dalam memasuki tikungan pertama. Checo menyusul Romain Grosjean, tetapi keduanya melakukan kontak, menusuk ban kiri belakangnya. Dia mengendalikan mobil di luar belokan ketiga. Pada tikungan keempat, Nico Rosberg menyusul Romain Grosjean ke posisi keempat. Dan rekan tim Nico Rosberg, Michael Schumacher, mulai menantang Romain juga ke posisi ke-6. Setelah dia juga melewati bestinya Asep untuk posisi ke-7 saat start. Lewis pindah dari posisi ke-24 ke posisi 20 pada akhir lap pertama. Di akhir lap pertama, Fernando Alonso memimpin dari Pastor Maldonado 1,3 detik dengan Kimi di posisi ketiga, Nico posisi keempat, dan Romain Grosjean di posisi kelima. Checo melakukan pit stop untuk beralih ke ban compound hard dan bergabung kembali di belakang. Pastor Maldonado menghabiskan lap awal di belakang Nando dan tidak mencoba melewatinya, tetapi tetap berada sejauh mungkin di belakang untuk menghindari pengaruh turbulensi aerodinamis Ferrari-nya Nando, agar dia juga bisa menghindari kerusakan ban dan untuk mengetahui di mana mobilnya kuat dan lemah dibandingkan dengan Ferrari-nya Nando. Nah, pinter juga nih taktikal Lord Maldonado di sini. Kalau duel wheel to wheel, dia juga pinter untuk nyundul lawannya tapi. Nando tidak dapat menjauh dari Lord Maldonado dan mulai melaporkan kehausan ban sebelah kiri pada lap ke-6. Pada lap berikutnya, beberapa balap sudah mulai masuk pit untuk mengganti ban. Lewis Hamilton memaksa Nico Hülkenberg melakukan kesalahan di tikungan 9 dan melewatinya untuk posisi ke-11 di lap 9. Di akhir lap ke-10, Fernando Alonso memimpin Pastor Maldonado dengan selisih 1,1 detik dan melakukan pit stop pertamanya untuk satu set ban compound hard baru. Dia muncul di urutan ketiga dan Lord kita memimpin. Nah, Lord kita melakukan pit stop pertamanya untuk mengganti ban compound soft lamanya di akhir lap ke-11, diikuti oleh Kimi juga di urutan kedua. Keduanya keluar dari pit lane di posisi kedua dan ketiga dengan menggunakan ban compound hard dan soft masing-masing saat Fernando Alonso merebut kembali posisi pertama. Kimi dan rekan timnya Romain Grosjean mengendarai ban soft bekas karena Lotus mengira perbedaan waktu lap antara ban hard dan ban soft akan lebih besar. Pada lap ke-12, setelah Nico Rosberg menyalip Bruno Senna yang belum pit, Romain Grosjean bergerak keluar Bruno Senna dan kedua pembalap melakukan kontak di tikungan pertama, melepaskan sebagian sayap depan Romain Grosjean. Lalu Michael Schumacher berusaha mendekati Bruno Senna dengan melakukan pengereman untuk tikungan pertama di lap berikutnya. Sebelum akhirnya Michael Schumacher menabrak bagian belakang Bruno dan mereka berdua DNF. Sayangnya, ini membuat Michael kena penalti 5 grid untuk balapan di Monaco di next race. Yang sayangnya di situ dia meraih pole ya. Jadi ibarat kayak lu suka sama orang, tapi lu sadar kalau lu tuh telat karena 5 bulan yang lalu dia udah punya doi. Itu nggak masuk akal, tapi we move on. Pada lap ke-15, Lewis Hamilton mengalami pit stop bermasalah dari urutan keempat. Dia menabrak ban kiri belakang yang terlepas dari pit box-nya, mengangkat mobilnya ke udara dan menjatuhkannya ke urutan 14. Perlu diingat juga, McLaren di musim itu ada aja bad luck ya. Dari pit stop, reliability, driver error, banyak lah. Mungkin kalau kalian ngerasa saya pun musim ini atau musim sebelumnya itu nggak hoki, mungkin McLaren lebih nggak hoki lagi sebenarnya di musim ini. Edan sih kalau gue inget lagi ya. Romain Grosjean menggunakan DRS untuk melewati Nico Rosberg dari luar untuk posisi ke-6.
melalui tikungan 1 di lap berikutnya. Nah, ketahan Nico Rosberg membuat Roman Grosjean tertinggal 20 detik dari rekan timnya Kimi Raikkonen. Mark Webber kehilangan beban depan di sayap depannya, memperlambatnya dan menjatuhkannya dari posisi ke-9 ke posisi ke-14. Dia membuat pit stop untuk pergantian sayap depan di lap setelahnya dan jatuh ke urutan 17. Ada aja apesnya juga nih satu. Di depan, Lord Maldonado melaju lebih cepat dari Nando dan menutup jarak dari 2,3 detik menjadi 1,5 detik saat kepala strategi Williams, Mark Barnett, memintanya melakukan pit stop kedua untuk satu set ban compound hard baru pada lap ke-25. Lord kita bergabung kembali di urutan ketiga, 8 detik di belakang Kimi Raikkonen. Nah, Mark Barnett ini menghitung Pastor Maldonado dapat mengemudikan 42 lap dengan bannya saat ini dan melakukan pit stop lagi tanpa kehilangan kecepatan. Fernando Alonso melakukan pit stop keduanya di akhir lap 26. Strategi Williams memungkinkan Lord Maldonado melewati Nando yang berada 6 detik di belakang setelah keluar dari pit lane. Kimi Raikkonen melakukan pit stop keduanya dari posisi terdepan untuk ban compound hard pada akhir lap 27 dan kembali ke track di posisi ketiga. Pada lap ke-28, Asep dan Felipe Massa dikenakan penalti drive-thru karena mengabaikan bendera kuning yang menyuruh mereka melambat di belokan 1 untuk mobil Schumacher yang tertabrak karena mereka menggunakan DRS. Felipe Massa langsung melayani penalti tersebut, sementara Asep melayaninya 3 lap kemudian. Pada lap 32, Lord Maldonado dikirim lewat tim radio untuk mengatur ban belakangnya dan mempertahankan keunggulan 7 detiknya atas Nando di urutan kedua. Nah, Nando tertinggal 7 detik di belakang Lord kita agar tidak terlalu menekan bannya. Sama taktiknya kayak taktik Lord Maldonado sebelumnya. Lap 36, Lewis Hamilton melakukan pit stop terakhirnya untuk satu set ban compound hard baru dari urutan kelima sejak dia mendorong dengan keras ya ban itu. Dia bergabung kembali ke sirkuit di urutan 14. Ketika Nando mulai mendekati Lord Maldonado dengan setengah detik per lap ya, lagi-lagi Mark Barnett memintanya pit untuk satu set ban compound hard baru pada akhir lap 41. Tim mengalami kesulitan memasang roda kiri belakang dan ini memaksa Lord Maldonado untuk tetap diam sedikit lebih lama dari yang diharapkan. Dia jatuh ke posisi ketiga di belakang Nando dan Kimi Raikkonen. Lord Maldonado semakin dekat dengan Kimi yang belum pit dan saat Nando memasuki jalur pit untuk ban terakhirnya di lap 45, dia jatuh ke posisi ketiga. Kimi Raikkonen memimpin selama 2 lap sampai Lord Maldonado mengerahkan DRS untuk mengklaim keunggulan di tikungan pertama pada lap 47. Ini yang gue maksud menghentikan waktu ya kan. Asik lah ya Lord kita ini ya kan. Akhirnya bisa nyalip. Dan di lap berikutnya, Nando melewati Kimi Raikkonen menggunakan DRS di lintasan utama untuk posisi kedua. Kimi melakukan pit stop terakhirnya untuk ban compound hard dalam strategi yang membuatnya berusaha memaksa Lord Maldonado dan Fernando Alonso untuk balapan melebihi harapan hidup ban mereka, memungkinkan dia meraih kemenangan di menit terakhir. Ya ini taktik yang agak sedikit ngarep tapi bisa aja terjadi gitu. Dia muncul kembali di urutan keempat pada lap 49. Dan di lap yang sama Nando menarik 1 detik dari Lord kita dan dapat menggunakan DRS melalui penggunaan ban yang dia push habis-habisan sama dia. Sementara Lord Maldonado diminta melambat untuk menjaga compoundnya dan mempertahankan kepimpinannya. Jarak antara keduanya bervariasi sih antara 1,3 detik dan 0,6 detik selama 6 lap berikutnya, yang disebabkan oleh kehadiran mobil lap ya. Lord Maldonado membuka keunggulan lebih dari 3 detik setelah Nando jatuh ke belakang dengan perasaan tiba-tiba kehilangan grip ban belakang dia ya, yang memperlambatnya setelah menaiki curb keluar dari belokan 7 dengan 9 lap tersisa. Dengan demikian, tibalah saatnya di mana dia finish pertama untuk meraih kemenangan perdananya di Formula One. Dan yang pertama untuk pembalap Venezuela dalam sejarah F1. Itu adalah kemenangan pertama tim Williams semenjak Juan Pablo Montoya di Brazil 2004. Dan kemenangan terakhir Williams sampai pada saat ini. Lord Maldonado adalah pembalap kelima yang memenangkan Grand Prix F1 2012 dalam 5 balapan pertama. Fernando Alonso berada di urutan kedua di home race-nya, lumayan, dengan Kimi Raikkonen juga lumayan, finish di posisi ketiga di Lotus-nya. Asik lah Lord kita satu ini ya kan. Emang bukan sembarang Lord dia ini. Di sini juga dia membuktikan bahwa dia tuh berada di F1 bukan karena pay driver aja ya, tapi karena dia emang memiliki kecepatan untuk memenangkan balapan kalau mobilnya tuh bisa gitu. Saking on fire ya Williams saat itu, Garcia mereka juga tiba-tiba terbakar saat balapan. Meskipun ada beberapa yang cedera dan dilarikan ke rumah sakit, untungnya semuanya baik-baik aja lah dan untungnya juga nggak makan korban. Good lah ya. Tapi Lord Maldonado ini nggak main-main emang coy. Udah terbukti Lord dia ini mah. Habis lihat aja pas podium. Dia menjadikan 2 pembalap Jordan yang finish di podium jadi kursi Lordnya.
Oke lah, sekian video kali ini. Semoga balapan nanti seru lah ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue, link deskripsi, dan I'll see you guys next time. Goodbye.